Halo, kembali lagi bersama saya Agustinus Raropa dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku Angkatan 2021 dengan mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer. Ya, di sini saya akan membahas materi dengan judul Interaksi Manusia dengan Komputer atau Human Computer Interaction, faktor-faktor pendewasaan Human Computer Interaction, dan prinsip utama perencanaan Human Computer Interaction. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dengan komputer, faktor-faktor pendukung interaksi manusia dengan komputer atau Human Computer Interaction. Ya, sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita perlu tahu bahwa apa itu interaksi. Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain, seperti komunikasi dua arah antara manusia atau user dengan sistem. Ya. Untuk interaksi manusia dengan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan komputer yang meliputi perencanaan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Ya, contohnya interaksi manusia dengan komputer. Yang pertama adalah siswa yang mengisi soal-soal ujian berbasis komputer. Yang kedua itu orang yang belajar melalui platform belajar online atau e-learning. Ya, untuk ketiga, pengisian KRS yang dilakukan oleh mahasiswa melalui sistem informasi akademik. Ya, untuk definisi interaksi manusia dan komputer, ya adalah sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai satu tujuan dengan menjalankan sebuah sistem. Ya, di sini juga prinsip kerja komputer. Prinsip kerja komputer merupakan suatu alat elektronik yang dapat menerima input data dan mengolahnya menjadi satu. Ya, cara kerja komputer meliputi input, pemrosesan, dan pengeluaran. Ya, untuk input sendiri atau pemasukan merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Dan untuk pemrosesan atau proses merupakan tahap di mana data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Dan untuk pengeluaran atau output merupakan hasil data yang diolah dan diklarifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Ya, di sini juga ada beragam-ragam model dan jenis interaksi. Yang pertama adalah command line interface atau perintah baris tunggal. Dua, menu yang mana di dalamnya itu ada menu datar dan menu tarik. Yang ketiga adalah natural language atau berbaris bahasa alami. Empat, dialog berbasis pengisian borang atau form filling dialog. Yang kelima, antarmuka berbasis icon. Yang keenam, sistem penjendelaan atau windowing system. Yang ketujuh adalah manipulasi langsung atau direct manipulation. Dan yang terakhir, 8 adalah antarmuka berbasis interaksi grafis. Ya, dan tujuan utama dari disusunnya berbagai cara interaksi manusia dengan komputer untuk mempermudah manusia dalam mengoperasikan dan mendapat umpan balik yang diperlukan selama ia bekerja pada sebuah sistem komputer. Ya, di sini juga ada faktor-faktor pendukung interaksi manusia dengan komputer. Faktor-faktor pendukung interaksi manusia dengan komputer itu peranan utama dari interaksi manusia dengan komputer adalah untuk
menghasilkan sebuah sistem yang mudah digunakan, aman, efektif, dan efisien. Model interaksi antara manusia dengan sistem melibatkan 3 komponen, yaitu pengguna, interaksi, dan sistem itu sendiri. Ya, di sini juga ada berbagai faktor-faktor yang ikut mencerdaskan dan mengembangkan interaksi manusia dengan komputer, yaitu yang pertama, rekayasa perangkat lunak atau software engineering merupakan suatu faktor yang bisa menciptakan suatu program yang efektif. Yang kedua, faktor kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah suatu bagian ilmu yang bertujuan agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia, serta menggabungkan cara pikir manusia dengan mesin. Yang ketiga adalah faktor linguistik komputasional. Peranan bahasa yang digunakan sebagai antarmuka sangatlah penting agar user lebih menggunakan sistem dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam menggunakannya. Yang keempat adalah faktor psikologi. Yang untuk faktor psikologi adalah pemahaman psikologi orang yang menggunakan software. Sangatlah dibutuhkan dalam interaksi manusia dengan komputer. Faktor psikologi juga mencakup pengetahuan dan keahlian pengguna. Dan yang kelima adalah faktor multimedia. Digunakan sebagai sarana dialog yang sangat efektif antara manusia dengan komputer. Ya, untuk yang keenam adalah faktor antropologi. Faktor antropologi memberikan gambaran tentang cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidang masing-masing. Yang ketujuh adalah faktor ergonomik. Faktor ergonomik berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Yang terakhir, kedelapan adalah faktor sosiologi. Itu berhubungan dengan pengaruh sistem komputer dalam struktur sosial. Pada intinya, faktor ini merupakan konteks dari suatu interaksi. Ya, di sini juga manusia dipandang sebagai sistem yang memproses informasi. Yang pertama, informasi diterima dan ditanggapi dengan proses input dan output. Yang kedua itu informasi disampaikan di memori atau ingatan. Yang ketiga adalah informasi diproses dan diaplikasikan dengan berbagai cara, ekspresi, dan penilaian. Untuk faktor-faktor manusia dengan interaksi manusia meliputi penglihatan, pendengaran, sentuhan, memori atau otak, suara, gerakan, berpikir, dan emosi. Ya, mungkin ini adalah sedikit materi pembahasan yang saya berikan dengan mata kuliah interaksi manusia dengan komputer. Ya, akhir kata saya mengucapkan sekian dan terima kasih.